Di sebuah istana jauh di dalam istana Hunyuan, seorang pria dengan rambut perak dan alis perak serta seorang wanita berjubah merah menyala datang bersama dan menunggu dengan sabar. Gelombang tak kasat mata turun dan menjelma menjadi seorang lelaki tua, yang tak lain adalah senior Yuan yang pernah bertemu Luo Feng sebelumnya. Yang mulia. Laki-laki dengan rambut dan alis perak serta wanita dengan jubah merah menyala sangatlah hormat. Meskipun mereka berdua merupakan makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang telah melompat keluar dari kandang, justru karena itulah mereka menyadari kesenjangan antara diri mereka dan sang penguasa. Go Yifia. Yuan berkata sambil tersenyum, alam Sen kegelapan akhirnya memiliki level yang tak terkalahkan. Namanya Luo Feng. Dia berasal dari benua asal dunia sumber. Dia tiba di alam suci kegelapan hanya 1000 tahun yang lalu. Kata lelaki berambut perak dan beralis timah. Wanita berjubah merah menyala itu juga berkata, pikiran dan kemauannya belum lepas dari kurungan, dia juga belum beralih mengolah sistem garis keturunan Hunyuan, tetapi kekuatannya sudah mencapai taraf tak terkalahkan. Seberkas kesadaran Yuan turun ke alam Saint kegelapan. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di Dark Saint Realm. Dia sudah tahu semua yang terjadi pada Luo Feng. Luo Feng? Yuan memandangnya dari jauh. Pada saat ini Luo Feng memerintahkan kekosongan langit dan bumi runtuh, dan 15 orang termasuk Kaisar Dewa Kekosongan Rahasia berlutut, dan 8 sahabat serigala ketakutan. Bosyu dan 3 lainnya menunggu di samping. Seorang pria kecil yang kukenal dari benua asal. Yuan tentu saja mengenal Jun Feng. Dia akan melihat setiap alam tertinggi yang lahir di dunia asal dalam wilayahnya. Satu lagi yang keluar dari dunia asal. Yuan menggelengkan kepalanya pelan. Faktanya, meskipun jumlah miliaran dunia yang telah kita bangun jauh melebihi jumlah dunia sumber, asal-usul miliaran dunia yang telah kita bangun masih memiliki terlalu banyak cacat dibandingkan dengan asal-usul dunia sumber, dan potensi budidaya makhluk yang dibesarkan jelas jauh lebih buruk. Jumlah miliaran dunia lebih besar, garis keturunan lebih kuat, dan jumlah kaisar dewa juga sangat besar. Namun, proporsi orang-orang kuat dari dunia sumber menjadi lebih tinggi seiring berjalannya waktu, dan mereka yang akhirnya dapat mencapai akhir dan menjadi penguasa Hunyuan semuanya berasal dari dunia sumber. Apakah Tuan akan menerima Luo Feng ini? Pria berambut dan beralis perak itu bertanya. Tidak. Yuan menatap Luo Feng, dia hanya selangkah lagi dari setengah api penyucian hidup dan mati, dan dia sedang menyempurnakannya. Jangan ganggu dia sekarang, aku akan mengambil alih setelah dia benar-benar menyempurnakan setengah api penyucian hidup dan mati. Dia sudah berada di level tak terkalahkan, dan semua praktisi di alam Sen kegelapan yang mencapai level tak terkalahkan akan dibimbing. Pria berambut perak dengan alis perak. Jika kita tidak membimbing Luo Feng, itu mungkin akan menyebabkan kebingungan di antara banyak praktisi di alam Sen kegelapan. Biarkan mereka bingung. Yuan tersenyum. Yang benar-benar ingin aku bimbing adalah kultivator yang akan melompat keluar dari kandang. Kultivator yang melompat keluar dari kandang dengan pikiran dan kemauannya, menyempurnakan garis keturunan militer kelas dunia, dan telah mencapai tingkat fusi setengah api penyucian. Aku akan menerima salah satu dari ketiganya. Luo Feng tidak puas sekarang. Saya mengerti, kata wanita berjubah merah di samping. Jika pikiran dapat melompat keluar dari kandang, ia dapat menahan tingkat polusi mental yang lebih tinggi. Ia diharapkan dapat sepenuhnya disempurnakan menjadi garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Jika kamu dapat mencapai sesuatu dalam memurnikan darah Hunyuan kelas dunia, akan mudah untuk menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tetapi dao kehidupan dan kematian Luo Feng belum mencapai tingkat sumber setengah murni. Jadi mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Wanita berjubah merah Yifia sedikit bingung, dan pria berambut perak juga bingung. Yuan tersenyum. Keduanya adalah jalur fusi, tetapi kekuatannya berbeda. Yuan Yao memandang Luo Feng dan berkata, jalan hidup dan mati Luo Feng sangatlah ekstrim. Melangkah terlalu jauh membuat jalan menjadi sulit, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Berbuat keterlaluan? Ge Yifia mengangguk sedikit. Jalur fusi harus lebih memperhatikan keseimbangan. Begitu mencapai titik ekstrim, kesulitannya akan meningkat dengan cepat. Yuan memandang Luo Feng dengan penuh minat. Aku menantikan kemana Luo Feng akan pergi. Yuan hanya memberikan sedikit perhatian pada level tertinggi dunia sumber, dan level tak terkalahkan biasa Yuan hanya memperhatikannya. Tetapi Yuan Da, seorang praktisi Ban Hunyuan Fusion Dao, sangat menantikannya.
Kalian berdua awasi Luo Feng setiap saat. Beritahu aku segera setelah dia sampai di Ban Hunyuan. Yuan memerintahkan. Ya. Go Yifia menanggapi dengan hormat. Yuan langsung menghilang. Pada saat ini, ruang dan waktu yang runtuh telah kembali damai. Kami pasti akan mendapatkan ganti rugi dalam waktu 1000 abad. 15 orang termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia bersikap tulus. Menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, mereka sama sekali tidak memiliki gangguan dan hanya ingin melenyapkan permusuhan dari keberadaan yang tak terkalahkan ini. Luo Feng mengangguk. Ayo pergi. Luo Feng segera membawa Bo Xiu, Bai Yincitian dan 3 orang lainnya ke kapal. Selamat tinggal Kaisar Dewa Luo Feng. Tianlang Yaqi juga sangat hormat dan ketakutan. Kaisar Ilahi Luo Feng cukup bijaksana untuk tidak melampiaskan amarahnya pada mereka. Sebuah celah muncul di antara langit dan bumi, dan kapal yang berangkat melewati celah itu dalam sekejap dan menghilang di ujung langit dan bumi. Pesawat ulang-alik jarak jauh, Bo Xiu Baiyin, Cilin dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa pesawat itu bergerak melalui celah antara langit dan bumi dan setiap kali jarak yang ditempuh sangat jauh, yang dapat disebut pesawat ulang-alik jarak jauh tingkat tinggi. Luo Feng melirik mereka. Alasan dia tidak terburu-buru pergi adalah karena dia cukup tertarik pada Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya. Lagi pula, jika dia dapat mengalahkan ke-15 orang itu bersama-sama, itu akan membuktikan bahwa dia telah mencapai level tak terkalahkan. Dilihat dari pertempuran ini, ke-15 orang yang bergabung hanya rata-rata. Luo Feng berpikir tidak ada keraguan lagi kalau aku harus dianggap tak terkalahkan oleh alam Sen ke-8. Konon katanya level tak terkalahkan itu bisa dibimbing. Kenapa tidak ada yang membimbing saya? Luo Feng berpikir. Ia bergegas maju dengan tidak stabil di satu sisi untuk menguji kekuatannya sendiri, dan di sisi lain untuk memamerkan kekuatannya sehingga ia dapat dibimbing. Kakak Luo Feng. Meskipun Bo Xiu sedang emosional, dia berpikiran tajam dan dapat menebak kebingungan Luo Feng saat ini, dan segera berkata, kamu telah menunjukkan kekuatanmu yang tak terkalahkan di depan umum kali ini. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum Senior Yuan dan yang lainnya datang menjemputmu. Bo Xiu menambahkan, Senior Yuan dan yang lainnya sibuk dengan urusan mereka, jadi mereka mungkin tertunda beberapa saat. Wajar saja jika tertunda selama ribuan abad. Luo Feng mengangguk dan pergi ke Aula Hunyuan yang besar terlebih dahulu. Luo Feng tidak lagi memegang kendali atas kapal observasi ini dan bergegas menuju kota Hunyuan dengan kecepatan super tinggi melalui celah antara langit dan bumi. Kota Chengfeng juga memiliki beberapa makhluk hebat yang mengirim klon mereka keluar kota untuk menyaksikan pertempuran ini. Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan anak buahnya telah kembali, dan 8 serigala surgawi juga telah kembali. Melalui induksi sebab dan akibat, mereka semua menentukan bahwa Kaisar Ilahi Reruntuhan Rahasia yang bergerak paling cepat dan 8 sahabat serigala surgawi semuanya telah kembali. Sepertinya penjarahan itu membuahkan hasil. Aku bisa merasakan bahwa Bo Xiu dan yang lainnya masih hidup dan sedang menuju kota Hunyuan. Kurasa Kaisar Ilahi Luo Feng dan anak buahnya tidak sebanding dengan mereka. Jadi mereka dengan sukarela mengakui kekalahan dan menawarkan triliunan kristal Hunyuan. Baru saat itulah Kaisar Ilahi Misu dan anak buahnya membiarkan mereka pergi. Makhluk-makhluk teratas ini punya beberapa tebakan. Dilihat dari hasilnya, pihak Luo Feng, pihak Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik, dan pihak 8 sahabat serigala surgawi, ketiga pihak mengusir mereka namun pada akhirnya semuanya hidup dan sehat. Mereka hanya bisa menduga bahwa pihak Luo Feng mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan menawarkan harta mereka untuk menghindari pembunuhan. Apa yang telah terjadi? Tuan Kota Kiao juga agak bingung. Bo Xiu pandai berhitung, dan Luo Feng juga tidak terduga. Bagaimana bisa begitu mudah merampok triliunan kristal Hunyuan dari mereka? Namun, ketiga pihak tidak muncul. Saudara Misu, silakan datang. Tuan Kota Feng Kiao juga langsung mengirim pesan kepada Kaisar Dewa Misu. Saya mendengar bahwa Anda menjarah triliunan kristal Hunyuan dari Kaisar Dewa Luo Feng. Dalam hal status individu, Tuan Kota Feng Kiao menempati peringkat pertama di kota Chengfeng, dan Kaisar Dewa Misu menempati peringkat kedua. Tidak. Dalam perjalanan pulang, Kaisar Dewa Kekosongan Rahasia menerima pesan tersebut dan dengan cepat membantah rumor tersebut. Kaisar Dewa Luo Feng tidak terkalahkan di seluruh alam Sen ke-8. Bagaimana mungkin kita bisa merampoknya dari puluhan triliun kristal Hunyuan? Apa yang kau katakan? Begitu Tuan Kota Feng Kiao mendapatkan buktinya, dia langsung bertanya, kamu bilang dia tak terkalahkan di alam Sen ke-8? Tak terkalahkan. Kaisar Dewa Reruntuhan Mistik menjawab, Kaisar Dewa Luo Feng adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tuan Kota Kiao sedikit linglung.
Ada makhluk tak terkalahkan yang telah tinggal di kota Chengfeng selama 1000 tahun. Dia telah melakukan beberapa transaksi dengan makhluk tak terkalahkan ini dan mendapat banyak keuntungan dari transaksi tersebut. Saya telah memperoleh sumber daya dari eksistensi yang tak terkalahkan. Tuan kota Feng Qiao merasa amat menyesal saat ini. Suatu kesempatan besar pernah berada tepat di depannya. Namun dia melewatkannya. Dia telah berada di alam suci kegelapan selama 1000 tahun, dan dia telah mencapai tingkat yang tak terkalahkan bahkan sebelum dia pergi ke istana Hunyuan yang besar. Potensi mengerikan macam apa ini? Tuan kota Feng Qiao menggertakkan giginya, aku harus pergi ke sana. Bahkan jika aku mendengarkan sedikit nasihatnya, itu sepadan baginya untuk memutuskan untuk segera mengirim klon utama ke istana Hunyuan yang besar, dan aku harus segera memberitahu tuanku berita itu. Tuan kota Feng Qiao berpikir. Kakak seniornya adalah penguasa Dao Sembilan Naga, yang tinggal di kota istana Hunyuan yang besar di kota Hunyuan. Kota Hunyuan, kota pertama di alam suci kegelapan. Di celah kabur antara langit dan bumi, sebuah kapal muncul dari udara tipis di luar kota Hunyuan. Kita sampai. Bo Xiu dan Bai Yin memandang kota Hunyuan tepat di depan mereka. Begitu cepatnya sehingga mereka tiba di kota Hunyuan hanya dalam sekejap. Mata Luo Feng sudah melihat istana Hunyuan yang besar di kota. Dua makhluk Hunyuan tingkat tinggi di istana Hunyuan yang besar ini juga melihat Luo Feng. Dia datang. Go Yifia melihat. Menurut apa yang dikatakan oleh Tuan, Luo Feng sekarang hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai jalan hidup dan mati setengah api penyucian, dan dia belum mencapai titik kemacetan. Dia terus meningkat. Go Yifia berseru, dengan kecepatan kultivasi dan potensi kultivasinya, beberapa rintangan terakhir tidak dapat menghentikannya. Ya. Sebentar lagi dia akan berada di atas kita. Yifia juga sedikit iri. 3 jalan menuju tak terkalahkan. 2 jalan sebelumnya adalah untuk menyempurnakan garis keturunan Hunyuan dan akhirnya menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tetapi jalan terakhir berbeda. Jalan fusi semi kacau, di bawah kultivasi para penguasa. Umumnya mereka dapat menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia, dan jika mereka menguasai dunia sumber kampung halaman mereka, mereka akan menjadi penguasa dunia asli. Ge juga iri. Bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia sangat langka bahkan di seluruh kubu pembudidaya. Dalam hal status dan kekuatan, mereka jauh lebih tinggi dari mereka berdua. Kota Hunyuan megah dan luas, dan sebuah kapal terbang di udara. Kota Hunyuan ini memang luar biasa. Luo Feng mengamati dunia luar dari dalam kapal. Dia menguasai kota Yulan dan juga tinggal di kota Chengfeng selama ribuan tahun. Dia segera menyadari perbedaan antara kota Hunyuan dan kota-kota lainnya. Kota ini jauh lebih besar dan mengerikan. Kaisar Bai Yin berkata, ini adalah kota yang dibangun oleh senior Yuan dan anak buahnya. Ada banyak harta karun yang tersimpan di sini, termasuk 7 mayat hidup Hunyuan kelas dunia. Kota Hunyuan ini secara alami tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah itu banyak jumlahnya, mereka tidak dapat memasuki kota Hunyuan. Luo Feng mengangguk. Meskipun sangat aman, tidak mudah untuk tinggal di kota Hunyuan secara permanen. Bo Xiu tersenyum, tidak perlu membayar untuk tinggal di sini, tetapi kamu harus memiliki gua sendiri. Harga gua adalah yang tertinggi di seluruh alam suci kegelapan. Tentu saja, untuk keberadaan puncak, mudah untuk membeli gua. Luo Feng mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa nenek moyang kedua negara di benua asal tinggal di kota Hunyuan. Dari sini kita dapat melihat bahwa nenek moyang kedua negara dari dunia sumber relatif kaya. Gua-gua di istana Hunyuan yang besar adalah yang termahal. Dan gua-gua itu tidak bisa disewa, hanya bisa dibeli, kata pemuda berjubah merah Qi Zheng. Luo Feng melihat ke kejauhan. Bahkan dari kejauhan, dia masih bisa melihat dengan jelas istana Hunyuan yang megah dan luas. Istana Hunyuan yang besar menyerupai kota segi 8 dan meliputi area yang luas. Istana Hunyuan besar. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri bahwa alasan utama dia datang ke alam suci kegelapan adalah untuk istana Hunyuan yang besar ini. Saat Luo Feng dan 4 lainnya memasuki aula Hunyuan yang besar, gelombang tak terlihat menyelimuti mereka berempat. Praktisi Luo Feng, layanan apa yang Anda butuhkan? Suara lembut terdengar, dan pada saat yang sama semua informasi layanan yang dapat disediakan oleh istana Hunyuan yang besar ditransmisikan. Saya perlu membeli gua besar untuk berkultivasi di istana Hunyuan. Luo Feng menjawab. 1 gua untuk kultivasi, harga tukarnya 1 juta pahala militer. Apakah kamu yakin ingin menukarnya? Sebuah suara lembut menjawab.
Konfirmasi pertukaran. Tujuan pertama Luo Feng datang ke sini adalah datang ke gua ini untuk berkultivasi. Tahukah Anda, harga tukar untuk kota seperti Yulan City hanya 2 juta merit. Gua untuk budidaya harus sangat tinggi sehingga bahkan di antara makhluk tingkat puncak, hanya sedikit yang bersedia membelinya. Praktisi Luo Feng, apa yang telah kau tukarkan adalah Yijiu Cafe Menshan. Mulai saat ini, ruang dan waktu di mana Yijiu Cafe Menshan berada akan terpusat padamu, kata sebuah suara lembut. Luo Feng segera merasakan bahwa jauh di dalam istana Hunyuan yang besar, ada dunia, waktu, dan ruang yang independen yang terhubung dengannya. Kakak Luo Feng. Bo Xiu, Bai Yin dan Qi Zheng memandang Luo Feng. Kami tidak membeli gua apapun di istana Hunyuan yang besar. Bo Xiu berkata, kita semua sudah lama tinggal di kota Chengfeng. Di kota Hunyuan, kita hanya membeli sebuah gua biasa. Kami tidak akan mengganggumu lagi di sini. Kaisar Bai Yin juga berkata, Saudara Luo Feng, apakah Anda memerlukan bantuan kami untuk terus membeli harta rahasia hidup dan mati? Tanya pemuda berjubah merah Qi Zheng. Bagus. Luo Feng berkata, pilih yang terbaik dan beli 5 harta rahasia. Hal terpenting baginya sekarang adalah mencapai tingkat sumber setengah murni dalam jalan hidup dan mati. Kemudian dia akan dibimbing. Pentingnya harta karun rahasia kehidupan dan kematian ini telah sangat menurun. Namun, Luo Feng cukup kaya, dan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia beserta anak buahnya akan segera mengiriminya 750 miliar kristal Hunyuan. Jadi Luo Feng tentu tidak akan pelit. Kami mengerti. Saudara Luo Feng, jika Anda memiliki instruksi, jangan ragu untuk mengirimi saya pesan kapan saja. Bo Xiu, Qi Zheng, Bai Yin dan 3 lainnya mengucapkan selamat tinggal. Luo Feng memperhatikan mereka pergi, lalu mengikuti sensasi itu dan terbang menuju Yijiu Cafe Menshan. Aula Hunyuan yang besar seperti labirin waktu dan ruang. Luo Feng terbang sesuai induksinya tanpa menemui rintangan apapun di sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di langit dan bumi serta waktu dan ruang yang dirasakan. Gua adalah ruang dan waktu yang terpisah. Gua juga berisi asal-usul langit dan bumi dan beroperasi sesuai aturan alam. Luo Feng terkejut. Tak heran kalau dijual dengan harga setinggi itu. Sebagai pemilik gua, tentu saja dia adalah penguasa dunia ini. Sebagai penguasa langit dan bumi, kekuatan asli dunia ini dapat dengan mudah diubah menjadi kekuatan sendiri. Kekuatan asal dapat melahirkan segalanya dan semua kehidupan, dan tidak ada hambatan dalam proses transformasi. Kekuatan asal menyehatkan tubuh dan jiwa, dan kecepatan berpikir lebih dari 10 kali lebih cepat, dan juga sangat nyaman. Luo Feng merasakan keajaiban kekuatan asal-usul langit dan bumi. Ini benar-benar tanah harta karun untuk budidaya. Pertama, menyerap energi hingga 1,2 miliar kali. Luo Feng mulai menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan asli yang diserap Luo Feng, kekuatan asli dunia ini tidak berkurang sedikit pun. Kecepatan transformasi Luo Feng hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh, pikiran, dan kesadarannya. 2 juta kali, 3 juta kali, 10 juta kali, 50 juta kali, 300 juta kali. Luo Feng duduk bersila di bagian langit dan bumi ini, tubuhnya menjadi semakin besar, hingga akhirnya mencapai 1,2 miliar kali sebelum berhenti sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, sudah mencapai 1,2 miliar kali. Luo Feng terkejut dengan kecepatan penyerapannya. Butuh waktu 3 hari baginya untuk mengubah kekuatan mutiara asal alam, yang total cadangan energinya hanya 1 juta kali lipat. Namun di gua pelatihan besar Istana Hunyuan, cadangan energi 1,2 miliar kali tercapai dalam sekejap, dan itu bahkan tidak menyebabkan keributan besar. Cadangan energi tubuh dewa yang sempurna sebanyak 1,2 miliar kali membawa beban yang berat. Luo Feng merasakan tubuh fisiknya pada saat ini. Itu terlalu berat. Luo Feng berdiri. Berjalan selangkah demi selangkah dalam ruang dan waktu yang mandiri ini, setiap langkah terasa sangat berat. Beban berat ini, jika ditempatkan di luar Istana Hunyuan yang besar, cukup untuk menyebabkan keruntuhan ruang dan waktu langit dan bumi dalam skala besar. Sistem kesadaran spiritualku saat ini dapat mengendalikan 8 juta kali cadangan energi dengan sempurna. Jika melampaui 8 juta kali, kekuatanku tidak dapat meningkat lagi. Batasnya adalah 300 juta kali cadangan energi. Jika melampaui batas ini, kekuatanku mulai menurun. Ada perbedaan besar antara pengendalian sempurna dan pengendalian ekstrim. Melampaui batas kendali tidak hanya tidak membantu, tetapi juga berbahaya. Seperti sekarang, setiap langkah yang kuambil terasa melelahkan.
Sistem kesadaran pikiranku masih banyak kekurangannya. Yang kubutuhkan adalah kendali sempurna sebanyak 1,2 miliar kali. Luo Feng punya ide dan menghubungi Istana Hunyuan yang besar secara langsung. Lagi pula, gua itu berada di dalam Istana Hunyuan yang besar. Praktisi Luo Feng, layanan apa yang Anda butuhkan? Sebuah suara lembut terdengar. Saya menemukan bahwa di Istana Hunyuan yang besar, terdapat 65 jenis garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi tipe kehidupan dan 83 jenis garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi tipe kehancuran. Luo Feng bertanya, ukurannya sangat besar di antara level yang sama. Ada berapa jumlahnya? Bentuk kehidupan tingkat tinggi umumnya berukuran lebih besar. Jenis kehidupan Chaotic Origin tingkat lanjut yang merusak umumnya berukuran kecil. Dapat dikatakan bahwa ada 9 jenis kehidupan dan 1 jenis kehancuran pada tingkat yang sama. Anda dapat memeriksa detailnya dengan cermat. Suara lembut juga menyampaikan banyak informasi terperinci. Luo Feng mengerti, saya membeli semuanya dan membayarnya dengan kristal Hunyuan. Untuk setiap garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi, saya membutuhkan 12 bahan tubuh yang sesuai. 148 jenis garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan bahan terkait, total 100,59 miliar kristal Hunyuan, kata sebuah suara lembut. Segera, garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan material ini dikirim ke gua Luo Feng. Itu harus dikirim kembali. Luo Feng mengetahuinya dengan sangat baik. Garis keturunan dan bahan Hunyuan ini harus dikombinasikan dengan kitab kebijaksanaan. Hanya mata kelahiran dan kematian yang benar-benar dapat memainkan peran. Sus. Luo Feng duduk bersila dan segera terbagi menjadi klon. Klon ini memiliki cadangan energi penuh, 8 juta kali. Sambil membawa harta karun tersebut, ia diam-diam meninggalkan Istana Hunyuan yang besar, meninggalkan kota Hunyuan, dan langsung menuju Gunung Suci teleportasi. Ada cukup banyak sumber daya di Istana Hunyuan yang besar. Aku harus beristirahat dengan baik kali ini. Terakhir kali saya menyendiri hanya beberapa tahun saja. Itu karena tubuh saya memiliki terlalu sedikit cadangan energi untuk melakukannya. Kali ini ada cadangan energi yang cukup, dan Luo Feng juga dapat membeli berbagai harta langka yang membantu kultivasi di Aula Hunyuan yang besar kapan saja. Tentu saja, Anda bisa tenang dan mundur untuk waktu yang lama. Tubuh yang sebesar itu? Di Aula Hunyuan yang besar, 2 makhluk Hunyuan tingkat tinggi sedang memperhatikan Luo Feng. Istana Hunyuan yang besar dengan mudah menyediakan semua energi yang diserap Luo Feng, dan mereka berdua tidak peduli. Lagi pula, Istana Hunyuan yang besar menampung begitu banyak tahanan Ziyuan. Bahkan ada 7 mayat hidup Hunyuan kelas dunia yang disimpan di sana. Orang dapat membayangkan besarnya jumlah kekuatan yang perlu dikerahkan. Terlebih lagi, kedua makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini juga telah lama berlatih di sini. Kecepatan mereka menyerap energi jauh lebih cepat dari Luo Feng. Dia belum melompat keluar dari kandang, tapi ukuran tubuhnya sendiri 1/10 dari tubuhku. Wanita berjubah merah menyala itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, begitu dia melompat keluar dari kandang, itu akan menjadi perubahan kualitatif. Aku khawatir dia akan melampauku lebih dari 100 juta kali lipat. Jika dia menjadi makhluk Hunyuan tingkat tinggi, ukuran tubuhnya sendiri akan segera mencapai batas makhluk Hunyuan tingkat tinggi. Bagaimana itu mungkin? Pria berambut dan beralis perak itu menggelengkan kepalanya. Dia berlatih fusi, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi? Jika dia ingin memilih, para penguasa mungkin tidak akan setuju. Ya, dia memandang rendah kehidupan kelas atas Hunyuan. Wanita berjubah merah menyala itu memiliki perasaan yang rumit. Dia telah berusaha keras tanpa henti di masa lalu, dan hanya secara kebetulan garis keturunannya akhirnya terbangun dan menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tapi praktisi Luo Feng ini, namun dia memandang rendah bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Dia pasti telah memilih garis keturunan Hunyuan kelas dunia terlebih dahulu. Dengan pemahamannya, di bawah kultivasi para penguasa, selama dia memahami lebih dari 70% garis keturunan Hunyuan kelas dunia, dia akan dapat berhasil menyempurnakannya dan menjadi kehidupan Hunyuan kelas dunia. Pria berambut perak dan beralis perak itu berkata, setelah menjadi Hunyuan Life kelas dunia, esensi kehidupan akan berubah, dan kecepatan berpikir akan menjadi miliaran kali lebih cepat daripada sebelum melompat keluar dari kandang. Hanya dengan memahami Dao besar, dia dapat berharap untuk menjadi Hunyuan Lord. Dari 7 penguasa di kamp pembudidaya kami, 6 diantaranya pertama-tama menjadi penguasa kelas dunia dan kemudian menjadi penguasa. Hanya 1 orang yang melompat keluar dari kandang dan langsung menjadi penguasa. Pria berambut dan beralis perak itu berkata,
Menjadi kelas dunia terlebih dahulu, baru kemudian menjadi seorang bangsawan, juga merupakan jalan yang paling matang. Praktisi yang telah membuka jalan fusi memiliki langit-langit tertinggi, dan umumnya menempuh jalan ini. Berapa banyak orang yang telah menjadi bangsawan? Wanita berjubah merah menyala itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tuhan melambangkan puncak dari ruang chaotic origin yang tak terbatas. Ada kemungkinan besar dia bisa menjadi kelas dunia dan menyempurnakan dunia sumber di kampung halamannya, lalu menjadi penguasa dunia sumber. Lelaki berambut dan beralis perak itu mendesah karena iri. Kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, kehidupan Hunyuan kelas dunia, penguasa Hunyuan. Ini ada 3 tingkat utama. Kesenjangan antar level sangatlah besar. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya praktisi yang tersingkir pada setiap jenjang kemajuan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk langsung menjadi penguasa Hunyuan dari alam Hunyuan setengah langkah. Sejauh ini, hanya 1 orang yang telah mencapai ini di seluruh ruang Hunyuan tak terbatas.